Ini semuanya sudah Pak Ihsan unmute. Oke. Pak Ihsan buka dengan hal. Oke, Pak Ihsan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi di pembelajaran matematika. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini matematika ya anak-anak. Matematika kali ini yang pertama nanti kita ada matematika bab 1. Kita akan mengulang mereview sebentar tentang bab 1. Nah, setelah kita selesai mereview bab 1, nanti di akhir Zoom nanti akan Pak Ihsan berikan soal-soal penilaian harian, dan penilaian harian ini harus dikerjakan oleh anak-anak agar nilai anak-anak ada di Pak Ihsan sebagai nilai penilaian harian. Dan nanti ketika Pak Ihsan share soal-soal penilaian harian di akhir, nanti jangan lupa di screenshot agar tidak ketinggalan atau tertinggal soal-soal dari Pak Ihsan ya. Jangan lupa nanti screenshot. Bisa di siapkan catatannya, nanti jika lupa Pak Ihsan ini akan record Zoom-nya dan nanti akan Pak Ihsan upload di YouTube ya. Begitu anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita anak-anak kelas 4 membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Ihsan arahkan. Oke, sekarang Pak Ihsan arahkan kamera Pak Ihsan ke dalam papan tulis ya. Nanti anak-anak bisa lihat papan tulis yang di sini. Bentar. Bentar ya, Pak Ihsan arahkan dulu. Nah, ini ya, sudah Pak Ihsan siapkan papan tulisnya. Kelihatan? Nah, nanti akan Pak Ihsan ya kelihatan kan? Nanti akan Pak Ihsan berikan sedikit materi untuk penilaian hari ini. Jadi anak-anak bisa diperhatikan dari awal hingga akhir sebelum nanti mendapatkan soal penilaian harian. Ya, oke. Nah, materi kita akan ulang materi yang pertama. Masih ingat anak-anak? Dengan tanda tangan kanan, tangan kiri, dan sama dengan seperti ini. Masih, Pak. Nah, yang tangan kanan, yang tangan kiri ini, yang pakai tangan kiri, kan cucuknya pakai tangan kiri. Ini berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Jangan lupa ini lebih kecil. Kalau cucuknya pakai tangan kanan seperti ini, berarti ini lebih besar. Sama dengan, itu adalah sama dengan. Contoh soal. Contoh soalnya misalnya seperti ini. 2/3 titik-titik 1/3. 2/3 titik-titik 1/3 berarti 2/3 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1/3? Lebih besar. Berarti kita menggunakan tanda yang mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Menggunakan tanda tangan kanan. Kalau tanda tangan kanan berarti lebih besar. Ingat-ingat ya, nanti ada di soal penilaian harian. Contoh lagi, kalau misalnya penyebutnya yang bawah itu berbeda. Itu gimana cara mengerjakannya? Anak-anak tetap di unmute ya suaranya, agar yang terdengar hanya suaranya Pak Ihsan. Sambil anak-anak memperhatikan. Oke, kalau misalnya penyebutnya berbeda, perhatikan sini. Titik-titik penyebutnya di sini misalnya 1/2 dengan 2/3. Ini penyebutnya berbeda. Penyebutnya itu yang bawah. Yang Pak Ihsan kasih tanda merah ini penyebut. 2 dan 3. Penyebutnya itu 3 dan 2. Gimana cara mengerjakannya jika penyebutnya berbeda?
Cara mengerjakannya yaitu dengan dikalikan silang. Caranya dikalikan silang. 1 dengan 3. 1 kali 3 berapa? 3. Titik. Terus kemudian dikalikan silang dengan berikutnya. 2 kali 2 berapa? 4. 3 titik 4. Berarti 3 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti menggunakan tangan kiri. Seperti ini tangan kiri. Nah, oke, paham? Oke. Kita lanjut ke bagian materi berikutnya. Pak Ihsan hapus. Nanti soal penilaian akan ada, penilaian hariannya akan soal seperti ini. Ada soal seperti ini, jadi diperhatikan baik-baik. Oke, Pak Ihsan hapus. Kita ganti soal yang berikutnya. Anak-anak masih ingat tentang urutan? Tentang urutan pecahan masih ingat? Urutan pecahan. Pak Ihsan misalnya punya soal seperti ini. 1/5, 4/5, dan 2/5. Kalau seperti ini cara mengurutkannya gimana? Dilihat dulu penyebutnya. Penyebutnya ini adalah 5, 5, 5. Sudah sama belum? Sudah sama. Kalau sudah lama berarti langsung saja kerjakan dengan urutannya. Mana yang lebih kecil? Ini urutan pecahan dari terkecil ya. Dari terkecil. Nah, ini berarti dari yang terkecil yang mana? 1/5. Kemudian 4 atau 2? 2/5. Dan terakhir adalah 4/5. Ini urutannya jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama. Pak, jika penyebutnya ini berbeda, gimana caranya? Caranya, jika contoh, nomor 1 ya, nomor 2. Nah, contoh nomor 2. Misalnya penyebutnya berbeda, 3/2, 2/4, dan 5/3. Ini penyebutnya berbeda. Penyebutnya ada 2, ada 4, ada 3, berbeda. Kalau berbeda gimana caranya? Disamakan penyebutnya, baru bisa diurutkan. Yang belum di-mute mikrofonnya silakan di-mute dulu biar tidak mengganggu pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita urutkan dulu 2, 4, 3. Gimana cara menyamakan penyebutnya? Dengan cara dikalikan sama-sama penyebut dikalikan. Yang di bawah semuanya ini penyebut namanya penyebut ini dikalikan semuanya. 2 kali 4 kali 3. 2 kali 4 berapa? 8. 8 kali 3 24. Berarti ini semua penyebutnya dijadikan 24. Nah, semua penyebutnya dijadikan 24. Sekarang dilihat penyebutnya yang depan. 2 jadi 24 kali berapa? Dilihat di sini. 2 jadi 24 itu kali berapa? Kali 12. Kalau di bawah ini kali 12, berarti atas kali 12. 12 kali 3 berapa? 36. Tulis di sini 36. Nah, kemudian kita cari lagi yang di sini, yang kedua. 4 dijadikan 24. 4 jadi 24 itu kali berapa? Kali 6. Berarti di sini kali 6, berarti atas kali 6. 2 kali 6 berapa? 12. Di sini berarti 12. Sekarang yang terakhir, 3 jadi 24. 3 jadi 24 itu kali berapa? Kali 8. Bawah kali 8, atas kali 8. 5 kali 8 berapa? 40. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita urutkan mana yang terkecil. 12/12.
4. Kemudian 36 per 2, 4. Kemudian 40 per 24 itu yang paling besar. Berarti kembali lagi diubah ke bentuk awal. Dilihat bentuk awalnya. 12 per 24 itu miliknya 2 per 4. Berarti yang pertama itu 2 per 4. Nah, 2 per 4. Kemudian urutannya 36 per 24 itu urutannya 3 per 2. Nah, kemudian yang terakhir 40 yang paling besar. 40 itu gabungannya dengan 5 per 3. Oke, seperti ini ya. Berarti jawabannya nanti seperti ini. Paham anak-anak? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh WA Pak Ihsan. Nah, sekarang kita lanjut. Karena waktunya mepet, kita lanjut ke Pak Ihsan kasih contoh berikutnya. Biar anak-anak nanti bisa mengerjakan penilaian harian dengan mudah. Setelah urutan, kita akan membahas mengubah pecahan menjadi desimal. Mengubah pecahan menjadi desimal. Ada yang masih ingat pecahan menjadi desimal? Desimal itu apa? Koma, koma. Desimal itu koma-komanan. Berarti diubah pecahan menjadi desimal. Contoh yang A. 4 per 5. Ingat kemarin desimal itu penyebutnya dijadikan berapa? Penyebutnya dijadikan 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, contohnya 4 per 5. 4 per 5. Berarti kita ngerjakannya gimana? Penyebutnya itu kan 5. Nah, 5 ini kita jadikan yang mana? 10, 100, atau 1000 yang mendekati? 10. Berarti kita jadikan 10. 5 jadi 10 kali berapa? Kali 2. Kalau di sini kali 2 berarti atas kali 2. 4 kali 2 berapa? 8. Oh, jawabannya 8 per 10. Itu sudah desimal belum? Belum. Kalau desimal itu koma. Berarti cara mengerjakannya yaitu tulis dulu bilangnya 8. Terus penyebutnya ini nolnya ada berapa? Nolnya ada 1. Kalau ada 1 berarti komanya maju 1. Dari sini maju 1. 1. Oh, berarti di sini koma. Ini dihapus. Kemudian dikasih 0. Jawabannya berarti 0,8. Begitu ya anak-anak. Nanti mengerjakannya dalam desimal seperti itu. Yang kalau misalnya belum paham, contoh yang B. Misalnya 3 per 5. Sama seperti tadi, dijadikan per 5 ini mendekati 10. Berarti dilihat 10. Nah, 5 jadi 10 kali 2. Kalau kali 2 atas kali 2. 3 kali 2, 6. Berarti mengubah desimalnya berarti tulis dulu 6. Karena ini nolnya cuma 1 di bawah penyebutnya. Berarti maju 1. Berarti komanya di sini. 0. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nanti anak-anak bisa, karena habis ini nanti saya kasih soal, nanti akan saya record dan upload di YouTube. Anak-anak bisa mempelajarinya lagi di YouTube. Oke. Contoh lagi. Yang berikutnya karena ini mengulang bab 1. Berikutnya tentang pembulatan. Tentang pembulatan. Pembulatan dan penaksiran. Pembulatan dan penaksiran. Contoh yang A. Bulatkan ke ratusan. Contoh nomor 1. 1806. Cara pembulatannya gimana? Dilihat, bulatkan ke ratusan. Kalau ke ratusan berarti dilihat apanya? Puluhan. Yang dilihat itu adalah puluhan. Lihat. Nah, berarti ini yang mana yang puluhan? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Berarti puluhannya 0. Kemarin, lebih dari 5 itu ikut ke atas. Kurang dari 5 itu ikut ke bawah, sama dengan 5 itu ikut ke atas.
0 itu kurang atau lebih dari 5? Kurang dari 5, berarti ikut ke bawah. Kalau ikut ke bawah berarti plus 0. Berarti 18, 0, 0. 1.800. Begitu ya anak-anak. Contoh yang kedua. Misalnya 3.289. Dilihat puluhannya. Puluhannya berarti 8. 8 itu ikut ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kalau ikut ke atas berarti ditambah 1. Depannya tambah 1. 32 tambah 1 berarti berapa? 3. 3, 3, 3. Tambahkan 02. Karena paham? Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang pecahan, pembulatan, dan penaksiran. Pak Esan sekarang akan share soal penilaian harian. Anak-anak bisa mulai screenshot hari sekarang ya. Bentar, Pak Esan akan share soal-soalnya. Yang lain yang belum jemut ya. Pak Esan share soal-soal dulu. Nah, bisa nanti di screenshot atau ditulis. Kalau ditulis kelamaan nanti di screenshot. Nanti takutnya waktunya habis ya. Nah, itu ya anak-anak, silahkan mulai di screenshot. Sekarang mulai di screenshot soal-soalnya. Pak Esan kasih waktu 2 kali 24 jam. Berarti terakhir adalah pengumpulan penilaian harian adalah hari ini hari Kamis, berarti terakhir hari Sabtu. Yang dikirimkan hari ini berarti silakan di screen sekarang. Screenshot. Sudah? Siapa yang belum? Sudah. Sudah semua di screenshot? Karena Pak Esan nggak akan share. Nah, siapa yang belum? Yang belum silakan share. Silakan di screenshot soalnya. Ingat, pengumpulan terakhir hari Sabtu. Jika lebih dari hari Sabtu, penilaian tidak akan Pak Esan masukkan ke dalam nilai. Karena lebih dari hari Sabtu. Kok berwarna? Ya, bentar ya. Ini masalah jadi udah semua kan? Ya, sudah cukup. Karena ini waktunya Zoom sudah hampir habis sebelum kita akhiri ya. Ini waktunya sudah 30 menit, jadi Zoom-nya udah mau hampir. Yang lain sudah di screenshot? Sudah, Pak. Nanti yang ketinggalan, buat nanti yang ketinggalan tentang buat nanti yang tertinggal soalnya, nanti Pak Esan anak-anak bisa dilihat di YouTube. Oke, kalau ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, kita akhiri ya. Nanti biar bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Kalau tidak, kita akhiri dan baca alhamdulillah kalau sama-sama. Oke, Pak Esan akhiri. Mohon maaf jika terkendala sinyal di Pak Esan. Hanya semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.